Tak kenal maka tak aruf. Perkenalkan, nama saya Jemi Junaidi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 15 Surabaya. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada dasarnya pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Sedangkan dari sisi kacamata Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan, pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kini sudah jelaskan, pendidikan itu menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar ia mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta hidup menjadi seorang yang mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan adalah, dengan pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran. Sehingga, sebelumnya saya terkadang tidak memperdulikan murid, apakah sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau belum, karena yang menjadi fokus utama saya adalah ketercapaian dan ketuntasan materi. Pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi jauh lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitif saja, misalnya ketika mereka sudah mampu mengerjakan soal penugasan, dan asesmen yang saya berikan dan sudah mendapatkan nilai di atas KKM yang telah saya tentukan. Saya menganggap bahwa mereka sudah berhasil. Saya tidak pernah berpikir bagaimana cara agar materi tersebut dipahami oleh anak-anak sepenuhnya. Apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan? Karena hal ini, saya terlalu sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi atau asesmen. Namun setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif dan psikomotorik saja namun juga memperhatikan aspek afektif, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukanlah objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Sehingga murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru juga harus tulus, ikhlas, dan penuh kesabaran. Selain itu, saya sebagai guru juga harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya juga harus menghargai setiap karakter murid dan memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Hal-hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode Student Centered Learning. Berikutnya saya akan menerapkan 4C sebagai perwujudan bentuk pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang berpikir kritis, komunikatif, kreatif, dan kolaboratif. Dengan berpegang teguh pada prinsip memerdekakan anak, pembelajaran tidak lagi menuntut tapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Sebagai guru, saya berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya saya juga harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik antar mereka. Akhir kata, dari saya, ada banyak alasan yang dapat memotivasi seseorang untuk menjadi seorang guru, namun tetaplah perlu diingat, bahwa tujuan akhirnya tetap untuk murid. Murid dan murid, terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini dapat menginspirasi. Saya Jemi Junaidi, salam dan bahagia.